Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, Rahmi dan Hubba, minggu lalu kalian ikut live teaching, penjas. Rahmi? Saya enggak, Pak. Oh enggak. Kamu ada lihat uploadan di YouTube materi minggu lalu? Enggak juga, Pak. Oh enggak juga. Oke, berarti kalau begitu saya ulang sedikit ya biar nanti kamu paham. Iya, Pak. Oke, materi kita masih sama yaitu kebugaran jasmani. Di minggu lalu itu kita membahas tentang menganalisis bagaimana cara membuat program latihan ya untuk agar supaya kebugaran jasmani kalian itu meningkat atau otomatis imun tubuh kalian juga meningkat. Di kebugaran jasmani ini adalah pertemuan ketiga ya, di awal itu secara umum, kemudian minggu lalu itu membahas tentang menganalisis program latihan. Jadi untuk minggu ini, di pertemuan kali ini yang menjadi indikator dalam pembelajaran ini adalah merancang program latihan kebugaran jasmani untuk diri sendiri. Ya, jadi Rahmi, kamu nanti harus bisa membuat program latihan untuk diri kamu sendiri. Ya, maksudnya di sini bukan kamu disuruh jadi atlet atau disuruh jadi pelatih, bukan. Tetapi kamu harus bisa, harus tahu bagaimana cara meningkatkan kebugaran jasmani kamu dengan latihan-latihan yang kamu susun sendiri dan yang kamu lakukan sendiri gitu. Jadi ini memang sebenarnya sangat bermanfaat jika kamu nanti paham untuk mengatur program latihan kamu sendiri. Sebenarnya bukan hanya untuk kebugaran jasmani saja, tetapi juga ini bisa kamu jadikan untuk tolak ukur apa yang ingin kamu lakukan, apa yang ingin kamu capai di tubuh kamu. Contohnya kamu ingin mengurangi berat badan, atau kamu ingin menambah berat badan, menambah massa otot, atau kamu ingin hanya mendapatkan kebugaran jasmani saja gitu. Ini bisa kamu lakukan di rumah dengan harga yang murah. Oke, yang pertama, bentar ya. Yang pertama, untuk langkah-langkah penyusunan program latihan itu diawali dengan tes awal. Tes awal yang dimaksud ini tujuannya adalah agar kamu tahu kira-kira sebelum kamu latihan, kira-kira contoh nih, saya ingin meningkatkan kekuatan atau saya ingin meningkatkan kecepatan. Jadi sebelum saya membuat program latihan untuk kecepatan, saya harus tes dulu kecepatan saya. Kira-kira dalam 100 meter saya berapa detik. Jadi sudah dapat datanya, maka saya pasang target. Kira-kira dalam 100 meter itu di tes awal saya mendapatkan 12 detik. Oke, saya mau meningkatkan menjadi 10 detik di 100 meter. Bagaimana caranya? Oke, akan saya susun program latihannya. Nah, jadi dimulai dari tes awal. Kemudian yang kedua, persiapan. Persiapan itu setelah disusun program latihan, maka dilakukan, maka latihan. Latihan apa yang akan dilakukan? Itu sesuai dengan yang kamu susun. Ya. Kemudian yang ketiga, hasil. Setelah kamu selesai melakukan latihan tersebut, maka kamu memperoleh hasil. Hasil ini di akhir
Jadi ketika nanti di akhir sudah selesai program latihannya, contoh katakan latihannya selama 1 bulan, ya 1 bulan. Maka ketika di hari H itu 1 bulan itu, kamu lakukan lagi lari sprint 100 meter berapa detik. Kalaulah misalnya di 100 meter itu kamu dapat 13 detik, otomatis kan menurun. Di awal kamu 12 detik, kok setelah latihan malah 13 detik. Maka apa yang salah? Nah, jadi program latihan harus disesuaikan. Ya, jangan sampai, ini sangat menentukan ketika kamu mau meningkatkan lari sprint kamu 100 meter, jangan-jangan bentuk latihan yang kamu susun untuk mengangkat beban. Nah, jadi harus tepat dia. Jangan sampai salah alamat begitu. Oke, jadi ini dalam pembuatan program latihan harus ditentukan waktu dan target. Nah, yang saya katakan tadi, targetnya itu berapa bulan? Contoh waktunya itu berapa bulan? Targetnya harus tercapai. Jadi minimal itu 1 bulan, ya minimal 1 bulan. Jadi kalian bisa atur sendiri nanti program latihannya. Tapi tetap ketika kalian sudah buat program latihan, terus sudah kalian lakukan, ada hal-hal yang perlu kalian jaga. Contohnya gini, Sir, saya mau menurunkan berat badan saya, Sir. Oke, buat program latihannya. Oke, tes dulu, ditimbang dulu berat badannya hari ini katakanlah 50 kg. Saya ingin menurunkan 5 kilo saja, Sir. Oke, kita buat program latihan selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu dilakukanlah latihan-latihan, disusun latihan olahraga yang banyak membakar kalori, ya banyak membakar kalori, karbohidrat, kemudian sampai dengan lemak, otomatis lemaknya terbakar. Sudah dilakukan latihan, sudah disusun program latihan, kemudian makannya tidak dijaga. Maksud dijaga ini makanan berlebihan, makanan gorengan, makanan yang menimbulkan banyak lemak. Nah, maka dari itu sama saja bohong. Jadi kalori yang kalian keluarkan itu banyak, tapi asupan yang kalian masukkan itu, lemak yang kalian masukkan itu lebih banyak lagi. Nah, maka dari itu program latihannya tidak berhasil. Oke, di sini ada penentuan sasaran latihan. Ya, jadi latihan yang paling utama adalah meningkatkan kualitas keterampilan dan kebugaran. Adapun 4 komponen yang berkaitan dalam penentuan keberhasilan proses pembebanan yaitu ada intensitas. Jadi intensitas ini pasti sering kalian dengar ketika kalian melihat atau melakukan olahraga-olahraga yang sifatnya itu umum, ya. Jadi istilah ini merupakan gambaran berat atau tidaknya latihan yang dilakukan. Jadi ini lebih ke kualitas latihannya, ya. Jadi latihannya itu berat atau ringan. Kemudian volume. Volume itu adalah jumlah kerja yang dapat dilakukan dalam setiap sesi latihan. Jadi ini jumlahnya. Jadi lebih banyak yang dilakukan itu dimaksud dengan volume. Kemudian recovery. Recovery itu seperti istirahat atau mengembalikan kondisi tubuh. Jadi ketika kalian sudah menyusun program latihan, kalian harus tahu dan paham bagaimana cara recovery yang benar. Ya, nanti kita bahas di contohnya. Kemudian interval. Latihan interval adalah olahraga dengan intensitas yang tinggi dalam waktu pendek dan diulang-ulang. Ini contohnya ini latihan sprint, ya, dengan cepat. Kemudian diulang-ulang, bisa lari bolak-balik juga bisa. Selanjutnya ini adalah contoh bagaimana kalian, ini simple ya, bagaimana kalian bisa menyusun program latihan untuk diri kalian sendiri. Jadi di sini saya ambil contoh adalah untuk melatih kekuatan. Jadi agar kekuatan tubuh kita meningkat, maka latihan yang paling dilakukan adalah latihan kekuatan otot pada bagian yang sering digunakan seperti otot kaki, tangan,
maka latihan kekuatan sesuai misalnya seperti push up, sit up, dan jogging. Baik, di sini saya ambil contoh untuk meningkatkan kekuatan otot ya. Kekuatan otot yang pertama adalah lari. Ini langsung saja kita susun program latihan. Lari. Lari lakukan selama 30 menit. Kemudian yang kedua push up dilakukan selama 1 menit. Kemudian sit up dilakukan selama 1 menit. Jadi dari ketiga ini kalian pilih apa yang mau kalian tingkatkan. Contoh, saya mau meningkatkan otot lengan saya. Maka dari itu yang pertama kita lakukan adalah tes awal. Tes awal saya melakukan push up selama 1 menit itu mendapat 30 kali. Oke, di tes awal berarti hasilnya adalah 30 kali push up dalam 1 menit. Oke, saya akan meningkatkan push up saya dalam waktu 1 bulan, waktunya 1 bulan. Jadi push up ini bisa dilakukan pagi dan sore, ya, pagi dan sore. Tentunya sebelum melakukan ini kalian sudah melakukan pemanasan ya, pemanasan yang maksimal. Jadi lakukan push up selama 1 menit dengan 10 kali pengulangan. 10 kali pengulangan di pagi, 10 kali pengulangan di sore hari. Oke, kemudian besoknya adalah recovery. Ya, berarti besoknya kalian tidak melakukan aktivitas apapun. Oke, dilanjut ke hari ketiga, kalian melakukan push up lagi ya selama 1 menit dalam waktu 10 kali dan sore juga 10 kali. Nah, maka besoknya kalian harus recovery. Jadi artinya apa? Untuk melakukan kualitas pemula seperti kalian itu harus recovery panjang. Kenapa? Karena otot-otot kalian belum terbiasa melakukan aktivitas yang berlebihan. Kenapa saya katakan recovery-nya itu selama 1 hari? Agar penyesuaian tubuh dan penyesuaian otot-otot. Kemudian itu dilakukan selama 1 bulan. Selesai selama 1 bulan dengan catatan kalian menjaga pola tidur, pola makan, kemudian latihan yang konsisten, maka di 1 bulan, di hari terakhir di 1 bulan itu, kalian melakukan tes akhir, ya hasil. Kemudian setelah kalian lakukan push up 1 menit, kalian lihat hasilnya, lebih dari 30 atau kurang. Ketika kalian melakukan 1 menit itu 32, berarti program latihan yang kalian susun masuk kategori berhasil. Ya, jadi sesimpel itu sebenarnya. Tinggal kalian mau atau tidak. Jadi anak-anak Bapak sekalian, sebenarnya untuk kebugaran jasmani ini sederhana, tidak memerlukan biaya yang besar. Hanya kemauan saja. Jadi memang banyak di antara kita sepele dengan kesehatan ataupun sepele dengan kondisi tubuhnya masing-masing. Banyak yang makan makanan yang kategori berlemak. Ya, berlemak itu sebenarnya dapat menimbun lemak. Jadi di tubuh kita. Caranya bagaimana untuk menguranginya? Jadi kembali ke apa yang kita makan. Katakan gini, kita 1 hari makan 100 kalori, ya 100 kalori setiap hari. Kemudian aktivitas yang saya lakukan itu tidak membakar 100 kalori, hanya membakar 80 kalori. Jadi otomatis 20 kalori tadi berada di dalam tubuh saya, menumpuk menjadi lemak. Nah, maka dari itu, ketika saya mau mengurangi lemak saya harus beraktivitas lebih dari 100 kalori. Agar kalori yang saya masukkan dalam tubuh saya itu sudah habis terbakar, kemudian kalori yang ada di dalam tubuh saya bakar sedikit demi sedikit. Jadi, lama-kelamaan, maka habis lemaknya. Tapi bukan sesimpel itu. Untuk membakar lemak, kalian harus membakar karbohidrat terlebih dahulu.
Kapan karbohidrat habis terbakar? Ketika kalian berolahraga sampai dengan titik lelah kalian. Maka disitulah karbohidrat habis terbakar. Setelah karbohidrat habis terbakar, maka lanjut ke lemak. Nah, jadi anak-anak Bapak sekalian, banyak orang yang berolahraga sudah lelah, dia merasa dia sudah mengeluarkan kalori banyak, tetapi belum. Ya, jadi kan sumber energinya ada 3. Ada karbohidrat, ada lemak, kemudian dibantu dengan vitamin. Jadi bagaimana caranya sumber energi itu habis di karbohidrat menuju ke lemak agar lemaknya berkurang, otomatis berat badannya juga berkurang. Jadi itu teori ya, teori untuk kalian bisa mengatur pola hidup kalian, mengatur berat badan kalian, mengatur bentuk-bentuk latihan yang ingin kalian tingkatkan. Oke, ini contoh kedua untuk melatih kelincahan. Ya, kelincahan ini kita tahu bersama aktivitas yang dilakukan untuk berpindah tempat dengan waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa kehilangan keseimbangan. Jadi kita pilih saja, saya mau membuat program latihan untuk meningkatkan kelincahan. Jadi lari zigzag ya selama 1 menit. Kira-kira dalam 1 menit itu saya bisa lari zigzag seberapa jauh? Itu tes awal. Baru saya buat program latihan sama seperti tadi. Saya lakukan latihannya pagi dan sore. Ya, maka dari itu saya lakukan tes akhir. Tes akhir adalah hasilnya. Jadi ketika hasilnya itu meningkat, maka program yang saya buat baik. Maka sebelum itu, setelah aktivitasnya itu menurun, maka program latihan yang saya lakukan adalah tidak baik. Baik, ini adalah bentuk latihan kelentukan. Ada latihan otot leher, bahu, pinggang, pinggul, dan lutut. Jadi anak-anak Bapak sekalian, itu semua tergantung kalian bagaimana cara kalian mau untuk membuat program latihan untuk diri kalian sendiri. Tentunya di kita masing-masing memiliki kekurangan, ya, kekurangan. Ada yang merasa dirinya tidak bugar, ada yang merasa aku pengen meningkatkan otot lenganku, aku ingin membentuk tubuhku. Itu tergantung kalian. Bagaimana cara kalian membuat program latihan untuk diri kalian sendiri. Oke, untuk sumber-sumber yang lain banyak di YouTube gerakan-gerakan atau cara-cara ya untuk bisa kalian menjadi referensi untuk pembuatan program latihan ya. Jadi menurut saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi nanti apabila ada pertanyaan kita bisa komunikasi melalui WhatsApp ataupun psikologi. Di anak-anak Bapak sekalian, kira-kira ada pertanyaan? Rahmi, ada pertanyaan Rahmi? Mana nih si Rahmi? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Kalau untuk kan gini, Pak, untuk masalah perut itu, Pak, cuman sit up aja, Pak. Apanya? Latihannya? Latihannya. Oke. Banyak bentuk latihan untuk mengecilkan perut, ya. Beda mengecilkan perut dengan untuk mengurangi perut di lemak, beda. Jadi Rahmi, saya ambil contoh ya. Kamu melakukan sit up. Tujuan kamu untuk mengecilkan atau mengencangkan perut, ya. Tetapi gerakan sit up yang kamu lakukan itu tidak sesuai. Contoh, ketika membentuk itu gerakannya harus perlahan, harus pelan. Jadi kalau bisa kamu amati ketika push up lah. Push up ketika kita melakukan push up pelan, tidak cepat-cepat, maka pasti lengan kita bergetar. Bukan begitu? Rami? Iya, Pak. Jadi lebih berat gitu, Pak. Iya, lebih berat, bergetar. Kenapa? Disitulah ada pembentukan. Jadi Rahmi kalau mau membentuk perut, maka lakukan sit up-nya
dengan perlahan, jangan buru-buru. Jadi perlahan, maka disitulah ada pembentukan. Tapi kalau saran saya, kalau ingin mengecilkan perut harus rutin. Jangan hari ini sit up, baru minggu depan sit up lagi. Jadi diatur program latihannya, disusun. Misalnya bangun tidur, pemanasan, lakukan sit up. Di awal itu tes awalnya maksimal ya. Contoh, Rahmi cuma bisa lakukan 10 kali, Sir. Nggak apa-apa. Baru kemudian di hari kedua, lakukan lagi selama 1 menit ya. 1 menit dapat berapa? Tetap 10, nggak apa-apa. Besoknya lakukan lagi. Dapat 11, Sir, nggak apa-apa. Besoknya lama-lama targetnya berapa? 1 bulan. Setelah 1 bulan, pasti saya yakin Rahmi bisa melebihi tes awal, melebihi data awal. Dan perutnya pun kencang. Seperti itu. Emang berat badan Rahmi sekarang berapa? Saya nggak nimbang sih, Sir. Cuman 50-an ke atas itu, Sir. Jadi sebelum balik ke rumah, berat badannya berapa? Pasti nambah nih. Kayaknya nurun, Sir. Oh, nurun. Iya, Sir. Oh, berarti kerjaannya di rumah nggak tidur aja nih, karena kan nurun berat badannya. Bantu orang tua, Rahmi. Iya, Sir. Dan saya juga jarang makan. Nah, itu yang nggak boleh tuh. Ya, jadi dijaga kondisi tubuhnya. Jadi kalau mau buat program latihan harus sesuai ya Rahmi. Jangan nanti kamu buat program latihan, tapi kamu nggak makan. Ya malah ujung-ujungnya nanti imunnya lemah, malah sakit. Ya, jadi program latihan ini dibuat dengan catatan kalian harus makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, baru bisa melakukan latihan aktivitas yang kalian inginkan. Oke, selain sit up, kira-kira apa ya untuk membentuk? Push up juga bisa membentuk otot perut. Plank juga bisa membentuk otot perut. Tahu kan plank kan? Yang naik-naik ke atas itu, Sir? Bukan, yang push up, tetapi dia tidak bergerak, hanya menahan saja dengan siku, dengan kedua siku. Oke, nanti coba kamu cari-cari di YouTube ya, kalau kamu memang mau membentuk otot perut kamu. Oke, terima kasih Rahmi. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Minggu depan kita ketemu lagi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.